Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro and Sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and Sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Nah, ini kalimat yang akan mudah-mudahan jadi motivasi kita bareng-bareng Bapak Ibu semua. Man asoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, mengingat-ingatnya, mengulang-ulangnya, janjinya Rasul apa? Dakhalal jannah, masuk surga. Karena kita pengen masuk surga. Nah, ini ada sebuah metode yang insya Allah kita akan pelajari bareng-bareng. Kalau buat saya metode ini sebuah anugerah. Kerennya metode ini Bapak Ibu, ini bukan cuma sekedar hafal asmaul husnanya. Ini hafal artinya. Kita langsung uji coba aja. Asmaul husna 1 sampai 10, kalau sanggup waktunya sampai nanti 20. Nah, ini prinsipnya gini Pak, Bapak harus mengimajinasikan ini rumah Bapak Ibu semua. Ya, sebenarnya paling enak rumah sendiri, cuma rumah sendiri kan beda-beda. Jadi saya pakai ini aja Pak, izin ya. Jadi Bapak Ibu imajinasikan aja ini rumah impian Bapak Ibu semua. Ada 2 lantai Pak. Lantai pertama ada ruang 0, ruang 1, ruang 2, ruang 3 sampai ruang 4. Kenapa 01? Kenapa nggak ruang 1, 2, 3, 4, 5? Nah, nanti kita ingat aja ruang tamu sama ruang kerja, karena kita target 20 aja hari ini. Nah, jangan pernah bilang nggak bisa. Kalau butek langsung sebut Astagfirullahalazim, ya Allah maafin, mungkin dosa saya atau belum ngasih. Nah, ini kita langsung nih, langsung ke ceritanya. Jadi metodenya Pak, ini satu gambar itu 10 nama. 10 nama. Dari nomor 1 saya bukan Allah ya, satu saya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi ada yang nomor 1 satunya Allah. Tapi kalau kita Ar-Rahman yang 1. Nah, nanti berarti gambar ini dari Ar-Rahman sampai yang ke-10 Al-Mutakabir. Nah, rahasianya gini, saya bagi menjadi 2. Jadi ada 2 diagonal, Pak Munajat. Ada 2 ruang. Ruang diagonal 1, nih, lihat ya, D1. Nanti ada D2, diagonal 2. 1 diagonal 5 nama Allah. Nah, diagonal 1 itu selalu 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal 2 urutannya ke 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 11 berarti diagonal berapa? Diagonal 1 di ruang 1. Nah, sekarang kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5 dulu. 1, 2, dan rahasianya lagi dia berlawanan arah jarum jam. Ya, nggak boleh balik-balik, muter-muter. Jadi ini sebuah cerita Pak. Jadi kita lagi ceritain sebuah keluarga besar. Diawali dari dia keluarga besar ini seorang raja ya. Nah, dia punya anak kembar, Rohman Rohim. Gampang lah, ini nggak perlu divisualisasi macam-macam. Anak kembar, ingat aja anak kembar, Rohman Rohim. Ya, Rohman Rohim. Rohman abangnya, Rohim adiknya. Saling berpelukan kasih sayang. Maka Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini masih gampang. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, selalu gitu. Nah, dan ini akan kepake terus sampai 99 nih. Si dia nih, kedua nih, ini bintang utamanya. Yang ketiga adalah dia punya ayah seorang raja. Raja itu namanya Malik. Kalau gampang ya Malik ya, raja lah. Dia maha merajai. Maka nomor 3 adalah Al-Malik. Posisinya di diagonal 1 tengah. Ya, gampang ya. Ini masih gampang. Raja ini makan soto kudus. Lihat gambarnya. Ini kurang jelas ya. Ada telurnya. Kalau Bapak Ibu mau lebay-lebay lagi, tambahin lagi di sini ada Menara Kudus. Menara Kudus menjulang ke atas. Bayangin aja. Oh, Raja Malik lagi makan kudus, tiba-tiba keluar Menara Kudus. Mangkoknya putih bersih suci. Maka Al-Qudus artinya
Maha suci. Masih gampang ya? Masih gampang kalau ini mah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Masih gampang ya? 4, 2 sebelum akhir diagonal 1. Yang kelima adalah Assalam. Ceritanya gimana? Ceritanya datanglah seorang satpam. Dia ngucapin Assalamualaikum. Tampaknya habis gajian. Habis gajian tampaknya apa? Sejahtera. Tampaknya sejahtera. Jadi Assalam Maha memberi kesejahteraan. 1, 2, 3, 4, 5. Udah gampang tuh. Saya kuatin lagi ya. Jadi keluarga besar ini anaknya Ar-Rahman, Ar-Rahim saling berpelukan. Paling bawah ya, dia berpelukan mesra banget, akrab banget ya. Dia Rahman, Rahim, kasih sayang. Bapaknya seorang raja, Malik. Makan apa Pak? Kudus ya. Mangkoknya putih bersih, suci. Terus datangnya seorang satpam. Assalamualaikum Pak Malik, rajaku. Ya tampaknya habis gajian, sejahtera. Nomor 6, nomor 6 nih sedikit. Mulai 6 ke 10 ada sedikit tantangannya. Ya. Nomor 6 itu Al-Mumin. Jadi si satpam ini namanya Mumin. Tapi kalau Mumin susah diingat, ingatnya aja si satpam itu ngumumin. Apa? Ngumumin. Keluarga Al-Malik semuanya aman. Perkatayan nih, saya satpam. Dia ngumumin rumahnya aman. Jadi Al-Mumin memberi keamanan. Nomor 6 artinya Al-Mumin memberi keamanan. Nah lanjut, ada temennya nih. Temennya apa? Bukan. Dia manggil, Hai Min. Ya. Temennya manggil Mumin, Hai Min. Dia megang kucing Pak. Maksudnya apa tuh? Kucing itu biasanya diapain Pak? Dipelihara. Hai Min, tolong pelihara kucing saya. Jadi nomor 7 apa? Ingat Hai Min. Nah, ingat kucing aja sebenarnya. Langsung ingat Hai Min. Nomor 8 ya kan. Di belakang ini maaf ini kurang jelas. Ada tulisan Amil Jis. Ternyata si Muhaimin ini tugasnya adalah ngumpulin zakat, infak, sedekah. Amil Jis singkatannya Ajis. Amil Jis disingkat Ajis. Nah, badannya perkasa. Lihat ya, Muhaimin badannya perkasa, ternyata dia Amil Jis. Jadi Al-Ajiz seorang yang Allah yang maha perkasa. Ingatnya aja langsung di belakang meja Muhaimin itu ada Ajiz. Oh ternyata dia Al-Ajiz, badannya perkasa. Yang ke-9 gampang. Yang ke-9 ini ada teman Muhaimin, dia ngangkat peta Jawa Barat Pak. Jawa Barat disingkat Jabar, maka Al Jabar, badannya gagah perkasa. Ini jadi Muhaimin ini sama Jabar ini dia teman fitnessnya si Mukmin. Ceritanya begitu. Badannya perkasa dan gagah. Al-Ajiz perkasa, Al-Mumin gagah. Gampang ya? Bayanginnya ada si temannya Muhaimin itu badannya gagah ngangkat bingkai peta Jawa Barat. Jabar. Bayangin aja Pak, kuat banget tuh orang. Nah, yang terakhir nih agak tantangan sedikit. Nomor 10 ada kakeknya Rahman Rahim. Nanti namanya ada di nomor gambar selanjutnya. Pak Budi namanya. Nah, ini muka sambil takbir, Pak. Ingat mukanya Pak Budi, mukanya agak gimana gitu, mau jerawatan boleh, mau ganteng boleh, mau jelek boleh, silakan. Selebay-lebaynya Bapak Ibu. Suami Ibu mau dibayangin di situ boleh. Dia mukanya gede sambil takbir. Muka takbir, maka keluarlah mutakabir. Pasti bertanya, kok muka takbir jadi mutakabir? Itulah otak kita, Pak. Hebatnya otak kita, itu plesetan aja dia bisa ingat. Kalau kita langsung ngapalin asmaul husna, mutakabir susah. Tapi kalau ada sangkutannya, muka takbir jadi apa? Mutakabir. Pakai bajunya kebesaran atau mukanya kebesaran, berarti dia yang memiliki kebesaran. Nah sekarang kita coba nomor 1 sampai 10, coba urut. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan pakai hafalan ya. Ingat gambarnya dulu, otak kita harus dipakai nih. Ar-Rahman, kembar. Ar-Rahim, terus Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin, Al-Muhaimin, terus Al-Ajiz, Al-Jabar,
Al-Mutanabir. Gampang karena urutannya 1 sampai 10. Nah, nomor 11 ininya si Raja Malik. Ternyata dia orangnya workaholic. Jam 12 malam masih getol kerja. Dia menciptakan Gucci jam 12 malam di ruang kerja. Workaholic artinya langsung keluar alkoholik. Jadi ingatnya si Malik ini jam 12 malam masih kerja, nyiptain Gucci. Orang gila kerja apa bahasa Inggrisnya? Workaholic. Maka keluarlah alkoholik, mencipta. Kira-kira gitu ya. Lucu ya Pak? Emang begitu, maksa-maksain. Yang penting kita keluar gambarnya Pak. Oh si Malik lagi kerja di ruang kerja dia sampai jam 12 malam, dia getol banget kerja nih, nyiptain Gucci. Lagi mulai kebentuk Gucci, ada tangan yang memberikan bunga. Al-Bari. Al-Bari memberikan bunga. Pas Gucci kebentuk, ya, dia ada tangan memberikan Al-Bari, memberikan bunga. Nomor 12 jadinya Al-Bari maha membentuk. Membentuknya Pak. Kalau Al-Bar baru memberi. Al-Bari ya benar ya. Itu adalah membentuk. Nah ini tadi yang musawir ini agak susah. Tapi insya Allah bisa. Getok Gucci menjadi bentuk rupa. Jadi bayangin aja seperti Nabi Musa, dia mondar mandir warawiri, ada Gucci diketok jadi muka. Maka Musa warawiri jadi Musa wir. Nah, maka al-musawir artinya maha memberi bentuk. Nomor 14. Nah, si Gofar. Si Gofar ini Pak, ini bukan dari keluarganya Malik, dari jauh datang Pak, dari jauh datang. Orang aneh lah, orang asing. Datang dari jauh atau pergi dari jauh balik jauh, itu bahasa Inggris apa Pak? Go far away. Pergi jauh. Ya, jadi ingatnya dari orang jauh datang ke rumah ini, go far. Nah, dia mecahin Gucci nih yang habis dibentuk sama Malik. Nah, tapi si Maliknya memaafkan. Habis dipecahin, ya harusnya marah dong. Tapi si Maliknya memaafkan. Maka Al-Ghafar artinya maha memaafkan. Nomor 14. Saya lanjut dulu ya. Nomor 15. Nah, nih. Si Ghafar ini pengen beresin Gucci, Pak. Ya. Dia berdarah-darah. Nah, kata si Malik, ini agak lucu, tapi pasti ingat. Kau harus kuat, Nak. Jadi bayangin aja anaknya mencahin Gucci sampai berdarah-darah, si bapaknya maafin, habis itu dia bilang, kau harus kuat, Nak. Kau harus, jadi kau al-Qahar maha kuat. Atau dia maha menundukkan juga. Dia menundukkan kepalanya. Maka nomor 11 sampai 15 sudah dapat nih. Apa Pak? Nomor 11 Raja Malik workaholic, al-kholik artinya menciptakan. Terus pas lagi ngebentuk itu dikasih bunga al-bari, memberi bentuk. Terus Musa warawiri, membentuk rupa. Al-musawir maha membentuk rupa. Terus datang orang dari jauh, Ghafar, pecahin Gucci, dimaafin sama bapaknya, maha pengampun, maha memaafkan. Terus dia pengen bersihin Gucci berdarah-darah, bapaknya bilang kau harus kuat. Nah, maka Al-Qahar maha kuat. Gampang kan? Satu. Sekarang diagonal 2. Diagonal 2. Nah, diagonal 2, ingat dia langsung ya berlawanan arah jarum jam. Nomor 16, 17, 18, 19, 20. Ceritanya habis dipecahin Gucci, ya, si rajanya baik banget nih. Dia ngasih rujak. Jadi ingat si Ghafar lagi makan apa? Rujak. Kan belum sampai rujak. Itu nomor 17. Al-Wahab dulu. Nah, jadi ceritanya gimana kira-kira Al-Wahab? Kata bapaknya, wah lahap ya makan rujaknya. Mantap ceritanya. Kan susah Pak, Wahab mau gimana ingatnya? Wah lahap ya makan rujaknya. Langsung keluar nomor 16 Al-Wahab. Nomor 17 gampang, rujak, bukan rujak, ar-rojak, langsung keluarnya ar-rozak kok. Pakai zal, pakai
Kok Ar-Razzaq. Bahasa Arabnya, Pak, itu otomatis keinget kalau kita sering sebut. Yang penting kata kuncinya aja nyangkut di kita. Jadi wah lahap ya makan rujaknya. Sambil dia nih ada yang ngasih duit karunia rizki. Ya, kalau saya sih gampangnya ternyata si Gofar ini punya kakak namanya Nia dan Rizki. Maka Al-Wahhab maha memberi karunia, Ar-Razzaq maha memberi rizki. Gampang kan? Jadi Gofar punya kakak namanya Nia sama Rizki. Nia sama Rizki. Jadi Al-Wahhab maha memberi karunia dan si Razzaq maha memberi rizki. Gampang ya? Nah lanjut nomor 18 diagonal 2 tengah. Lagi lahap-lahapnya makan rujak, Pak. Kaki mejanya patah. Kaki mejanya patah. Jadi nah, bayanginnya bener-bener makan lahap sampai patah mejanya. Meja ada kunci gede banget jatuh. Kunci fungsinya membuka. Maka Al-Fatah maha membuka. Jadi bayangin lagi makan lahap, terus meja kakinya patah, jatuhlah kunci. Kunci Al-Fatah artinya maha pembuka. Biasanya kalau di gambar-gambar itu orang pandai ting keluar bohlam. Nomor 19 kuncinya bohlam. Bohlam itu mengetahui. Kalau gampangnya orang alim itu maha mengetahui. Maka si Gofar ini dia tahu cara nyambungin kakinya. Nah, ini memang perlu cara ya. Dia ngingetnya cuma bohlam aja. Saya nyari ini ingat bohlam aja. Itu pasti keluar al-alim. Bohlam itu mengetahui al-alim. Cerita panjangnya adalah si Gofar ini dia tahu cara nyambungin kaki yang patah. Maka dia mengetahui al-alim. Nah, al-alim. Boleh juga dilem kakinya. Keluarlah al-alim. Dari al-alim. Dikit lagi yang terakhir adalah setelah al-alim adalah ini ada ketua siapa, Pak? Kepala bidang keamanan, Kabid. Ya, apa Pak? Kabid. Dia ngangkat si Gofar ya karena dianggap ini orang asing, takutnya mau buat jahat. Maka diangkat sampai bajunya kesempitan, ketarik kesempitan. Maka Al-Kabid maha menyempitkan. Bayanginnya gimana? Bayangin tadi satpam tuh punya ketuanya, namanya Al-Kabid ya, kepala bidang. Dia ngambil Gofar karena takutnya dia pengen mencuri karena orang asing lah, nggak dikenal, sampai kecekek Pak, menyempitkan bajunya dia. Maka Al-Kabid maha menyempitkan. Saya kuatin lagi nomor 16. Wah lahap ya makan rujaknya. Si Gofar punya kakak namanya Nia dan Rizki. Terus matahin kaki meja Al-Fatah, kuncinya jatuh, maka maha pembuka. Terus ada bohlam, dia mengetahui, dilem kakinya al-alim. Terus ada kepala bidang Al-Kabid, dia menyempitkan baju si Gofarnya. Oke, sekarang kita mulai lagi dari 11 sampai 20. Nomor 11 si Raja Workaholic Al-Kholik, diberi bunga Al-Bari, Musa Warawiri Musawir. Ada orang jauh datang Gofar. Terus nah, kau harus betul langsung Bapak ingat. Terus wah lahap banget makan rujaknya Al-Wahhab. Terus Ar-Razzaq gampang. Terus patah. Terus Al-Alim. Terus Al-Khalid. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah sudah 20. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.